إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berjamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-hamba-Nya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Berjamaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, yang artinya adalah penjelasan tentang pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan dari al-iman bil kutub, yakni beriman kepada kitab-kitab. Itu berkaitan dengan kaifiyatul iman bil kutub. Ya, bagaimana tata cara kita beriman dengan kitab-kitab. Ya, selama ini kan kita ya beriman dengan kitab, ya begitu saja. Iman dengan kitab, iman dengan malaikat, iman dengan rasul-rasul. Nah, bagaimana perincian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu, cara kita dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla adalah at-tasdiqul jazim bi annaha kullaha atau kulluha munazzalatun min indillahi Azza wa Jalla. Itu kita beriman bahwasanya semua kitab-kitab, ya baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Musa, ya alaihi salatu wassalam, itu semua turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul-betul diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa annaha kalamullah ta'ala la kalama ghairi. Kemudian juga kita mengimani bahwasanya semua kitab-kitab itu mengandung kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang pertama, cara kita beriman kepada kitab-kitab itu kita harus yakini seyakin-yakinnya bahwasanya kitab-kitab itu betul-betul diturunkan dari Allah Azza wa Jalla.
Dan isi dari kitab-kitab itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan ucapan para nabi. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah ya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, itu bisa kufur dia. Ya, bisa keluar dari Islam kalau seorang mengatakan Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus meyakini Al-Quran itu khususnya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dialah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang maha mengurus hamba-hambanya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, sungguh Dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, ya, musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar atas kitab-kitab sebelumnya, wa anzalat taurata wal injil, begitu pula Dia pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini dalil yang tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab-kitab samawi itu betul-betul turun dari Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat yang menunjukkan bahwasanya isi dari kitab-kitab itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yang artinya apabila ada salah seorang dari orang-orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikan dia perlindungan. Kemudian untuk tinggal bersama kaum muslimin supaya dia mendengar kalamullah, supaya dia mendengar firman Allah, yakni Al-Quranul Karim. Nah, ini dalil yang tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Al-Quran, begitu pula kitab-kitab sebelumnya itu adalah kalamullah. Kemudian yang kedua, cara kita beriman kepada kitab-kitab adalah al-imanu bi annaha da'at kulluha ila ibadatillahi wahdah. Itu kita mengimani bahwasanya semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya semuanya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ya. Jadi sebenarnya entah itu Taurat, Injil, Zabur, apalagi Al-Quranul Karim, ataupun Suhuf Ibrahim dan Musa alaihi wassalam, itu semua isinya adalah tauhid. Isinya semuanya mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ya. Injil yang murni itu tidak ada ajaran Trinitas di dalamnya. Itu buat-buatan orang-orang ya sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada. Ya, jadi semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu isinya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa qad ja'at bil khairi wal huda wan nuri wad diya. Dan semua kitab-kitab itu mengajak manusia, atau semua kitab-kitab itu datang dengan kebaikan, dengan petunjuk, dengan cahaya yang menunjuki manusia kepada jalan
yang lurus, as-siratal mustaqim. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Quran, ma kana li basharin an yu'tiya Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Yang artinya tidak pantas bagi seorang manusia yang tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, diturunkan kepada dia ya kitab dari langit, kemudian dia mengatakan kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ada seorang rasul mengatakan seperti itu. Enggak mungkin ada seorang nabi yang diturunkan kepadanya kitab kemudian dia mengatakan sembahlah aku, ya jadikan aku Tuhan, ya sebagai tandingan bagi Allah. Enggak ada. Ya, makanya khususnya ya Nabi Isa alaihissalam itu Allah Azza wa Jalla ya langsung tanya kepada beliau. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Maha tahu ya. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, dalam surah Al-Maidah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan, ya, apakah engkau yang mengatakan kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? A'anta qulta linnas, apa engkau yang mengatakan seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, kata beliau. Kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kecuali yang kau perintahkan aku dengannya. Ya, itu agar umatku itu hanya menyembah engkau satu-satunya ya Allah, dan kau menjadi saksi atas itu semua. Jadi Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh ya umat beliau sepeninggalan beliau, dari mengatakan beliau sebagai Tuhan, sebagai anak, begitu pula ibunda beliau Maria, ya dua-duanya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara sepeninggalan beliau. Nah, jadi yang kedua yang wajib kita yakini, semua kitab-kitab itu mengajak kepada tauhid. Tidak ada seorang pun dari Nabi yang mengajak untuk menyembah dirinya. Ya, seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 79 ini. Kemudian yang ketiga, cara kita beriman kepada kitab-kitab adalah al-imanu bi anna kutuballah yusaddiqu ba'duha ba'dha. Ini kita beriman bahwasanya semua kitab-kitab ya itu saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Fala tanaqudha bainaha wala ta'arud. Maka tidak akan pernah ada perselisihan, pertentangan di antara kitab-kitab itu. Ya, kalau murni tapi ya, kalau seandainya Taurat itu masih murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, seandainya Injil, kitab Injil itu masih murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa, begitu pula Zabur, kalau Al-Quran memang dijamin kemurniannya, ya itu kalau seandainya belum dirubah-rubah kitab-kitab sebelum Al-Quran, pasti tidak ada pertentangan. Pasti antara yang satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, sinkron. Tidak ada yang bertolak belakang. Kenapa? Ya karena turunnya dari Tuhan yang satu. Semua turun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa, sehingga nggak mungkin akan terjadi pertentangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang ke-8,
wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, Al-Quran dengan benar, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan sebagai penjaga atas kitab-kitab sebelumnya. Jadi ya, kitab-kitab yang Allah turunkan saling membenarkan, saling menjaga, saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa atainahul injila fi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah. Dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya, dan sebagai pembenar atas kitab sebelumnya, itu kitab Taurat. Jadi begitu kitab. Ya, setelah Taurat Allah turunkan Injil. Injil itu membenarkan apa yang ada di kitab Taurat, tapi dengan catatan yang murni ya, sebelum diotak-atik, dirubah-rubah oleh para pendeta Yahudi ataupun Nasrani. Begitu pula dengan Al-Quran, datang ya menjadi menjaga kitab sebelumnya, membenarkan kitab sebelumnya yang murni, tapi begitu. Ya, ini tidak akan pernah ada perselisihan, tidak akan pernah ada pertentangan pada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, karena seperti yang kita katakan tadi, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau di sini, fayajibul imanu bihadza, maka wajib bagi kita beriman dengan hal ini, wa'tiqadu salamati kutubillah min kulli tanaqudin aw ta'arudin, dan kita harus meyakini bahwasanya semua kitab-kitab Allah itu tidak akan pernah ada pertentangan di dalamnya. Wa hadza min a'zami khasa'is kutubillah, dan ini termasuk dari bentuk kekhususan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika dibandingkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Fa inna kutubal makhluqin urdatun lin-naqsi wal khalal wat ta'arud. Karena kalau kitab-kitab yang ditulis oleh manusia itu pasti ada celah, ya, kesalahannya, ada kekurangannya, pasti. Ya, makanya disebutkan sebagian para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang imam besar. Ya, ketika beliau menulis kitab beliau mengatakan, di kitabku ini ini pasti ada kekurangannya. Cuman aku nggak tahu, kata beliau. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk menjadikan kitab itu sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Ya, tulisan-tulisan manusia pasti ada kurangnya, beda dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla adalah al-imanu bima sammallah min kutubihi ala wajhil khusus. Itu kita hendaknya beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara detail. Ya, wa tasdiqu biha, dan membenarkannya, wa bi ikhbarillahi wa rasuli anha, ya, itu dengan kabar-kabar yang Allah sampaikan kepada kita, begitu pula Rasulnya. Wa hadhil kutub, nah apa saja kitab-kitab yang harus kita imani? Pertama adalah At-Taurah, ya, kitab Taurat. Wa hiya kitabullah alladzi atahu Musa alaihissalam. Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang Allah Azza wa Jalla berikan, turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini wajib kita imani, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 43, walaqad ataina Musal kitab min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula
basaira linnas. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa alaihissalam Alkitab, itu Taurat. Setelah kami binasakan generasi sebelumnya, dan Taurat itu adalah sebagai pelita bagi manusia. Ya, bagi manusia di zaman itu. Nah, ini wajib kita imani. Ya, maka di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian mengamalkan isi Taurat, mereka akan masuk surga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, begitu pula kata beliau, wa fi hadits asy-syafa'ati at-tawil alladhi akhrajahu asy-syaykhan min hadits Anas bin Malik marfu'an. Dalam hadis yang berbicara tentang syafaat yang panjang, di sana dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, fayatuna Ibrahim, di mana manusia di padang mahsyar berbondong-bondong yang mendatangi para nabi. Untuk apa? Untuk supaya para nabi itu minta kepada Allah agar proses hisab itu disegerakan. Jadi manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, ya, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, ketika manusia datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mengatakan walakin, atau Nabi Ibrahim mengatakan kepada manusia, walakin kuntu Musa abdan atahu Allahu Taurah wa kallamahu taklima. Wahai sekalian manusia, kalian datangi saja Nabi Musa alaihissalam, karena dia telah diberi kitab Taurat, dan dia adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu telah diberikan kitab Taurat. Kemudian juga kata beliau, waqad alqallahu at-Taurah ala Musa maktubatan fil alwah. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan atau menyampaikan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam, itu secara langsung diberikan kitabnya. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami tuliskan kepada Musa alaihissalam dalam lauh, dalam lembaran-lembaran, ya, itu tulisan-tulisan, maksudnya kitab Taurat itu, yang menjelaskan tentang segala sesuatu dan sebagai pelajaran dan perincian atas segala sesuatu. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam langsung dikasih kitabnya, ya, secara langsung dikasih begitu kitab Taurat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kan berproses dia, ya, dalam kurun waktu berapa tahun? Ya, 23 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, selama itu Al-Quran itu turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam langsung dituliskan untuk Nabi Musa, kemudian dikasih kitab Taurat itu. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua dari kitab yang Allah turunkan yang juga wajib kita imani adalah Al-Injil. Itu kitab Injil. Wa huwa kitabullah alladzi anzalahu ala Isa bin Maryam. Injil ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Yang artinya dan kami teruskan ya atas jejak sebelumnya kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi, itu sebagai pembenar atas apa yang datang sebelumnya dari Taurat, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya ya, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya seperti yang kita katakan tadi, sebagaimana orang yang beriman kepada kitab Taurat, kepada Nabi Musa alaihissalam, melaksanakan isi Taurat, dia akan masuk surga di zaman itu. Begitu pula yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mengamalkan isi dari Injil di zaman itu, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka akan masuk surga. Ya, dan ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Ya, yang mengajak kepada persatuan agama, yang mengatakan semua agama itu sama. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin dan seterusnya, ya, orang-orang yang beriman dari kaum muslimin, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagi mereka ya pahala dan seterusnya. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat-umat sebelum kita dan dikatakan mereka mendapatkan pahala dan akan masuk surga. Maka dengan ayat ini kemudian orang-orang Islam liberal di zaman kita ini berdalil, ini dalil menunjukkan semua agama itu sama. Orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani masuk surga, orang Sabiin juga masuk surga. Ya, kemudian kata mereka, maka kalian umat Islam jangan ngaku benar sendiri. Semua agama sama, kata dia. Apakah benar seperti itu cara memahami ayat ini? Jawabannya tidak. Maksudnya adalah orang yang beriman di zaman itu, orang Yahudi yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam, melaksanakan isi Taurat, dia akan masuk surga. Begitu pula orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan melaksanakan isi dari Injil akan masuk surga, dan seterusnya. Ini sama sekali ini bukan ya dalil untuk menunjukkan bahwasanya sekarang ini semua agama itu sama, sehingga nggak perlu saling menyesatkan dan semacamnya. Ya, karena dalam ayat yang lain tegas Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima darinya, tegas ayatnya. Dan itulah orang-orang Islam liberal itu kadang mencari dalil-dalil yang masih multi tafsir. Ya, itu yang mereka dahulukan, sedangkan yang jelas pendalilannya mereka tinggalkan. Kebiasaan mereka begitu. Ya, untuk menghembuskan syubhat-syubhat di kalangan kaum muslimin. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, jadi kitab yang kedua yang wajib kita imani adalah kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun kedua-duanya, baik Taurat ataupun Injil, itu sudah diotak-atik, sudah dirubah-rubah ya oleh pendeta-pendeta mereka, sehingga sudah tidak asli lagi. Ya, sudah tidak asli lagi, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin keaslian dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, Allah tidak menjamin keasliannya. Beda dengan Al-Qur'an.
Kalau Al-Quran Allah jamin keasliannya, tidak akan ada yang pernah bisa merubahnya sampai hari kiamat, sampai Al-Quran itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Az-Zabur, wa huwa kitabullah alladzi anzalahu ala Daud alaihissalam. Kitab yang ketiga adalah kitab Zabur. Itu kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawud zabura. Dan kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Ya, qala Qatadah fi tafsiril ayat. Berkata Al-Imam Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, annahu du'aun 'allamahu Allah Dawud tahmida wa tamjid Allah wa laysa fi halalun wala haram wala faraid wala hudud. Jadi kalau kitab Zabur ini, ya kitab Zabur ini kata Imam Qatadah itu isinya cuman pujian-pujian. Ya, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berisi penjelasan tentang halal haram. Ya, itu kalau kitab Zabur. Beda dengan Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Ya, selain berisi ya banyak hal isinya, dari tentang halal, penjelasan tentang halal haram, tentunya pertama tentang tauhid. Ya, dan banyak hal. Tapi kalau Zabur itu isinya cuma pujian-pujian. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang berikutnya dari yang kita wajib imani juga adalah suhufu Ibrahim wa Musa. Itu lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini lain Taurat, Injil, Zabur. Ya, ini lembaran-lembaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berarti kalau Nabi Musa dapat dua beliau. Selain dapat kitab Taurat, beliau juga mendapatkan suhuf. Itu ya lembaran-lembaran. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam dua surah, itu surah An-Najm dengan surah Al-A'la. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah belum dikabarkan kepada mereka dengan apa yang disebutkan di dalam suhuf Nabi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Begitu pula suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, itu seorang yang selalu menepati janji. Nah, di sini Allah sebutkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah An-Najm. Begitu pula dalam surah Al-A'la. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua sudah berada dalam lembaran-lembaran al-ula, yang pertama, yang sebelumnya, itu suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya yang juga ya kita wajib imani, itu adalah Al-Quranil Azim. Ya, kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia, ya, kepada Rasulnya yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Quran. Wa huwa kitabullah anzalahu ala nabiyina Muhammadin. Dia adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, sebagai pembenar atas kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa huwa akhiru kutubillahi nuzula wa asyrafuha wa akmaluha. Dan Al-Quran ini adalah kitab terakhir
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kitab yang paling mulia dan paling sempurna, Al-Qur'anul Karim. Ya. Wan nasikh lima qablahu minal kutub. Dan Al-Qur'an ini menghapus kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dengan kata lain, ya, kalau dengan turunnya Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya itu expired. Udah enggak berlaku lagi. Ya. Dan itu memang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya dengan turunnya Al-Qur'anul Karim itu menjadikan kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Ya. Kemudian kata beliau, wa qad kanat da'watu li'ammati thaqalain minal insi wal jin. Dan dakwahnya Rasulullah SAW atau isi ajakan dari Al-Quranul Karim itu mencakup dua makhluk, itu kepada manusia dan jin. Jadi kalau kitab Taurat, Injil itu diturunkan kepada orang-orang khusus, tidak kepada seluruh manusia. Begitu pula Zabur. Ya, itu bedanya. Adapun Al-Quranul Karim ini untuk seluruh umat manusia. Ya, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat tertentu, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh manusia, bahkan ya kepada jin juga. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya, sedikit ada manfaatnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.